Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, masih dalam tema yang sama dalam ruang cerita rohani anak. Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus. Dan Sabat pagi hari ini kita akan mengikuti sebuah cerita dengan judul Perjalanan ke Emmaus. Sebagai bahan bacaannya dapat kita baca bersama dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35 dan melalui buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke-83. Anak-anak, mari kita ikuti ceritanya. Berita tentang kebangkitan Yesus telah sampai kepada ke-11 murid. Dan setelah peristiwa kebangkitan Yesus di minggu pagi itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke Emmaus. Emmaus adalah sebuah kampung yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Ketika mereka sedang berjalan sambil bercakap-cakap, datanglah Yesus mendekati mereka
dan ikut berjalan bersama dengan mereka. Yesus bertanya, "Apakah yang sementara kamu bicarakan?" Kedua murid itu memang tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Lalu Kleopas menjawab, "Apakah engkau orang asing sehingga tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi belakangan ini?" Lalu katanya, "Apakah itu?" Jawab mereka kepada Yesus, "Yesus yang adalah seorang nabi telah diserahkan oleh imam-imam untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan setelah lewat 3 hari, kami mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit. Karena ketika beberapa perempuan dari kalangan kami pergi ke kuburnya, mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Dan bahkan malaikat-malaikat telah menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Betapa lambannya hatimu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan Bapa?" Dan Yesus pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Dan tibalah mereka di Emmaus. Kemudian mereka mengajak Yesus untuk masuk. Mereka makan bersama. Yesus saat itu mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan roti itu kepada mereka. Anak-anak, saat itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenali bahwa Dia adalah Yesus yang telah bangkit. Tetapi tiba-tiba Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara di tengah jalan tadi?" Anak-anak, mereka pun segera kembali ke Yerusalem, menemui murid-murid yang lain. Kemudian mereka mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mereka juga menceritakan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Anak-anak, demikianlah cerita rohani pada Sabat pagi ini, dan sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil pada Sabat pagi hari ini. Perjalanan 2 orang murid Yesus ke Emmaus adalah perjalanan yang terberkati. Mereka diizinkan untuk bertemu Yesus setelah kebangkitannya. Bahkan mereka dapat bercakap-cakap dengan Yesus di sepanjang perjalanan itu. Pengalaman itu kemudian mereka bagikan kepada murid-murid yang lain dan juga kepada semua orang. Mereka menyaksikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang Yesusmu? Maka mari ceritakan tentang Yesus yang kamu kenal itu kepada semua orang dengan sukacita. Ceritakanlah tentang semua kasih dan kuasa-Nya di dalam hidupmu. Seperti lagu tema kita, "Aku akan pergi menceritakan tentang Yesus." Anak-anak, sebagai ayat perenungan bagi kita pada Sabat pagi hari ini, diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 35.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Anak-anak, mari ceritakan tentang semua yang terjadi di dalam hidupmu, tentang bagaimana kuasa dan kasih Tuhan Yesus bagimu. Seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan, sebuah komitmen kita pada Sabat pagi hari ini, bahwa aku akan pergi untuk memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, untuk menjadi saksi bagi orang lain yang memerlukan pengharapan. Anak-anak, mari kita akhiri ruang cerita rohani anak pada Sabat pagi ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami untuk mau menceritakan tentang kasih Yesus yang sudah kami rasakan kepada semua orang. Karena kami rindu semua orang boleh mengenal Yesus dan merasakan kasih-Nya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ruang cerita rohani anak pada Sabat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi saksi baginya, untuk menceritakan tentang kasih Yesus, kuasa-Nya yang telah anak-anak rasakan di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Sekali lagi, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa Sabat depan. Dadah!